Nah, kemarin kita mainin yang align sini ya. Align right, center, center belum, align right, terus align left dan center. Nah, kemarin kita untuk menjadikan teks itu ke rata kanan, kita gunakan align right ya, atau shortcutnya Ctrl R. Nah, terus di bawah-bawahnya ini kita gunakan align left, ya ini rata kiri semua. Ya. Nah, ini udah rata kiri, rata kiri, rata kiri. Nah, ini masih rata kiri, nggak apa-apa. Kalau yang udah di justify, nggak apa-apa, bagus. Berarti sudah tahu ya. Nah, nanti pada akhirnya memang isi dari teks itu di justify nantinya, supaya rata kiri kanan gitu ya. Cuma nanti aja belakangan, untuk merapihin itu kita belakangan aja. Nah, sekarang kita masuk lanjut ke sini ya. Ke yang sini, yang tengah nih. Jadi kita fokus ke sini, bagaimana cara membuat supaya teksnya itu ada di tengah, gitu ya. Mungkin kalian berpikir kita bisa gunakan center gitu ya, bisa saja gitu ya. Cuman kalau jadiin center, dia itu semuanya tuh bakal rata tengah. Contohnya seperti ini ya. Nah, misalnya kita taruh sini. Nah, kalau misalnya kita klik, dia itu bakal di begini ya, bakal di tengah-tengah. Nah, kita tidak menggunakan cara yang ini gitu ya. Nah, kita sebenarnya ada banyak cara gitu ya. Nah, ini untuk yang ini saya tidak full di tengah gitu kan, kalau yang sini. Tidak terlalu full di tengah. Jadi saya gunakan tab biasanya lebih gunakan tab untuk membuat seperti ini. Saya di periode tengah. Menggunakan tab ada banyak cara. Jadi yang pertama caranya ya ini menggunakan tab. Nah, jadi kalian ini dulu bikin paragraf baru dulu di bawahnya misalnya. Nah, nanti kalian tinggal tab aja, tab, terus tulis hari atau tanggal gitu ya. Nah, ini cara yang pertama. Nah, terus cara yang kedua ada lagi. Ini kenapa saya kenalkan cara-caranya, karena kedepannya nanti saya pengen kalian bisa eksplorasi sendiri gitu ya. Kalau misalnya menjadi ini ntar gimana, menjadi ini gimana gitu. Jadi pakai kreativitas kalian. Jadi tugas ini istilahnya walaupun sederhana, tapi semua beberapa elemen saya beritahu ya supaya kalian ngerti gitu ya. Nanti kedepannya tinggal saya suruh bikin ini, kita ngerti caranya. Nah, sekarang ini cara yang kedua. Nah, ini cara yang kedua itu kita gunakan yang namanya text box ya. Text box. Nah, di text box itu ada di bagian tab insert. Tab insert, terus di dalam grup teks. Nah, di sini. Sini ya. Jadi di sini ada yang namanya text box gitu ya. Ini ada word art. Nah, kita gunakan text box. Nah, sini ada beberapa template text box. Kita gunakan yang draw ya, yang benar-benar mentahannya. Kita klik draw text box. Nah, terus kita klik bawah di sini. Misalnya kita klik. Nah, dia bakal munculin semacam kolom sini ya, kolom kotak itu. Nah, nanti kalian tinggal tulis aja hari misalnya, hari, tanggal, terus tab, Senin, 8 Agustus gitu ya, dan seterusnya ini ya, seterusnya. Nah, ini saya ubah sini. Nah, kalau textbook itu dia tuh, jadi dia teks itu dimasukin ke dalam box ya, sesuai dengan namanya. Teks dimasukin ke dalam box, dan box ini nanti akhirnya berubah menjadi objek. Objek itu ya kotak ini. Dia itu objek shape ya, dia dimasukin shape nanti. Nah, kalau misalnya kita klik textbooknya, dia tuh bakal muncul contextual tab di atas ini, ya. Kalau misalnya kita nggak klik, dia nggak bakal ada. Ini rumusnya kemarin ya. Jadi kita harus klik dulu textbooknya. Nah, nanti muncul save format, contextual save format ya.
Ini namanya contextual tab. Jadi dia tab-tab yang ada ketika kita ngeklik suatu fitur gitu ya. Ini kalian perlu ingat-ingat. Nah, ini kan untuk shape-nya ini, shape textbook-nya ini kan masih belum beraturan ya. Nah, kita mau ngubah ke tengah nih. Kira-kira ada yang tahu nggak caranya gimana untuk ngubah ke tengah? Ada yang tahu? Prinsipnya sebenarnya sama. Prinsipnya itu sebenarnya sama. Kalau teks itu dia masuknya nanti ke paragraf line sini nih. Kalau teks itu di sini. Nah, kalau misalnya objek, entah itu gambar, entah itu kotak, entah itu mungkin bagan-bagan, struktur bagan-bagan itu smart art nanti ada. Nah, itu nanti gunakan yang ada di contextual tab-nya masing-masing. Dan dia tuh ada di bagian arrange ya. Di bagian arrange di sini. Ini saya lihat. Di grup arrange di sini. Nah, di sini tuh nanti ada sebelah kanan ada align object. Nah, ini ada align object nih. Nah, align object itu fungsinya adalah untuk menaruh posisi shape-nya itu. Kira-kira mau ditaruh di mana? Di sebelah kiri, rata tengah, rata kanan, rata atas, rata tengah juga, rata bawah. Nah, ini vertikalnya, ini horizontalnya. Dan ini, ya ini mungkin jangan pakai. Nah, ini nih ya. Jadi kita untuk memindahkan objek, gambar, textbook itu masuknya shape ya. Shape, picture, atau smart art nantinya ada. Nah, kita gunakan di group arrange. Nah, group arrange itu ada di dalam contextual tab. Jadi kalian harus ngeklik dulu nih gambarnya, entah shape-nya, ini shape masuknya. Entah shape-nya, entah gambarnya, entah smart art-nya gitu. Jadi harus diklik dulu. Ntar baru muncul yang namanya contextual tab. Nah, ini contextual tab nanti di group arrange itu ada align. Nah, ini untuk mengatur posisinya. Nah, karena kita ingin posisinya dia ada di tengah, maka kita gunakan align center ya. Nah, kita gunakan align center. Nah, nanti hasilnya di gini. Jadi dia bakal otomatis di tengah gitu ya. Dia otomatis di tengah. Nah, untuk draw textbook ini sendiri dia karena adalah bagian dari shape ya, karena dia itu shape masuknya. Karena dia itu masuknya shape, maka dia bakal muncul semacam ini ya, outline ya. Outline itu garis. Nah, garis seperti ini. Nah, kita perlu hilangin draw textbooknya, outline-nya di sini. Kita klik dulu di drawing tool, di shape format. Nah, pilih shape outline di sini. Kita pilih shape outline-nya, terus pilih yang no outline. Nah, dia bakal hilang dia jadinya. Jadi draw textbooknya itu bakal hilang guys dengan sendirinya. Gitu ya. Jadi ini kalau misalnya gunakan draw textbook. Jadi kalau draw textbook itu sudah pasti ya, sudah pasti tengah gitu. Kalau ini kan kita masih ngira-ngira kalau tab. Ini kan belum di tengah nih, nggak ada di tengah-tengah kertas ini. Nah, kalau draw textbook, kalau kita klik center, dia tuh bakal di tengah-tengah. Jadi rata antara kiri dan kanan ini sejajar gitu ya. Cuman kalau ini enggak, karena kita mengira-ngira menggunakan tab gitu ya. Nah, itu terserah. Tapi saya saranin mungkin kalian untuk belajar gunakan draw textbook ya. Gunakan draw textbook dulu. Gimana, udah diketik belum? Sudah di ini, coba dicoba dulu. Ya, dicoba dulu ya. Dicoba dulu. Gunakan draw textbook. Jadi draw textbook itu nanti bisa ditaruh di mana aja, fleksibel. Nah, nanti untuk membuat ya mungkin kalau kalian tuh bikin copy resep gitu atau etiket gitu-gitu untuk ngedesainnya. Nah, nanti paling banyak menggunakan draw textbook. Paling banyak menggunakan draw textbook. Jadi kalian harus tahu ini ya. Draw textbook ya. Oke. Silakan dicoba dulu, ditulis dulu nama-namanya. Harinya, hari apa, waktunya, tempatnya gitu. Nah, kalau misalnya sudah, ini kalian klik aja di sini ya, klik kiri ya, di sini di paling pojok, di bawahnya, klik 2 kali.
Nah, dia bakal muncul. Nah, ini untuk masukin tulisan selanjutnya. Ke sini masih ada nih tulisannya nih. Demikianlah surat permohonan izin gitu ya. Jadi di sini di bawah klik kiri, klik 2 kali. Demikianlah surat permohonan izin gitu ya. Jadi nanti dilanjut lagi seperti biasa. Nanti dilanjut lagi seperti biasa. Dirapin lagi, ini bisa kalau misalnya mau diubah nih, misalnya ini kan kalian teksnya nih agak deket nih yang bawah nih. Nah, ini kalian bisa atur lagi ya, diklik aja nih draw textbox-nya. Jadi draw textbox itu kalau misalnya kita klik dalamnya, dia tuh nggak bakal bisa mindahin. Tapi kalau misalnya kita klik yang pinggir-pinggirnya, garis-garisnya, kita klik sekali sampai berubah ya. Dipastikan ininya berubah nih. Nah, ini kan titik-titik. Kalau titik-titik kita nggak bisa mindahin pakai arah. Jadi kita harus klik garisnya dulu. Nah, baru bisa. Nah, tuh pindah. Atas bawahnya. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, nanti yang bawah ini juga sama, hormat kami menggunakan draw textbox. Coba nanti kalian coba sendiri ya. Yang hormat kami ketua OSIS, nama sendiri, nah nanti gunakan draw textbox. Coba. Ya, coba silakan dilanjut. Ya, nanti kalau misalnya muncul halaman baru di bawahnya, misalnya karena mungkin nggak muat gitu ya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, dilanjutin terus. Ya. Ya. Yang mana? Hormat kami ya, pakai textbox. Jadi pakai textbox ya. Yang hormat kami sama yang hari tanggal ini pakai textbox. Mana? Di contextual tab. Yang ada stepnya ya? Iya, diklik dulu. Ya, textbox-nya diklik dulu, ntar baru muncul nih ada tab baru. Namanya save format sini nih. Nah, tinggal mainin arrange. Di grup arrange. Di grup arrange ada nih kayak gini nih, ya. Nah, pilih yang align-nya. Line terus center. Kalau yang isi ya, kalau yang tadi. Nah, kalau yang hormat kami berarti nanti pakai rata kanan. Ceknya. Kalau yang tengah itu yang ini nih, yang center. Nah, ini ya. Line center, ya. Nah, kalau hormat kami nanti berarti align left lagi, right. Coba yang bingung tanya ya, Tanya temennya, kalau nggak tanya ke saya sini nih. Kan disamain semua. Udah nggak apa-apa, beda. Tapi kalau mau disamain sekarang, samain dulu nggak apa-apa.
Karena ini kita ini dulu ya, teksnya dulu semuanya. Nah, nanti kita rapi-rapiin semuanya nih. Oh, sudah. Oke, dilanjut lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Yang ketinggalan ya udah nanti perhatikan dulu aja, nggak apa. Oke, lanjut lagi. Ini kalau misalnya sudah semua, nah dengarkan. Nah, kalau misalnya udah semuanya, kita sekarang saatnya merapikan semua teksnya ya. Ini kalau misalnya sudah semua. Nah, yang pertama kita perlu rapikan adalah jenis fontnya. Nah, ini kan masih jenis font itu ada di bagian home ya, ada di grup font. Nah, kita mau ngubah fontnya menjadi Times New Roman. Kenapa Times New Roman? Karena dia itu salah satu teks ini ya, teks formal ya, biasanya surat-surat resmi. Laporan pun juga sama kayaknya, laporan PKL, Times New Roman juga. Jadi kita gunakan Times New Roman. Nah, kita harus sebelum mengubahnya kita harus menyeleksi semuanya. Kita CTRL-A aja gitu. Nah, ntar otomatis ya. Nggak usah di kayak gini, ini kan kelamaan. Kita langsung CTRL-A aja. Nah, jadi kita harus menseleksi dulu. Ganti jadi Times New Roman. Nah, terus ukurannya adalah 12 ya. Ukurannya adalah 12. Nah, sudah. Ya, sudah. Ya. Fontnya adalah 12 ya. Nah. Oke, nah untuk yang textbooknya juga sama ya. Karena untuk textbook sendiri dia tuh punya semacam dimensi yang beda. Dia tuh dimensinya beda sendiri. Jadi kita untuk mengubah yang textbook, kita klik dulu textbooknya, isinya. Nah, ini ganti jadi Times New Roman 12 gitu ya. Nah, yang hormat kami juga sama. Times New Roman 12. Ya. Jadi bisa langsung diseleksi dua-duanya ya, tanpa satu-satu. Ini nih, saya kasih tahu kalau mau menseleksi dua objek sekaligus ya, ini saya kasih tahu. Nah, ini kalian klik textbooknya satu, nah terus klik shift tekan, shift tekan, terus klik textbook satu lagi. Nah, jadi dua objek tuh terseleksi. Nah, ini berlaku juga kalau misalnya gambar. Misalnya kalian masukin gambar banyak, terus kalian atur-atur sendiri tuh, mau nyeleksi tuh, mau seleksi banyak gitu ya. Nah, itu gunakan shift tekan ya. Shift tekan terus diklik-klikin, nah ntar bakal secara otomatis terseleksi semuanya. Nah, sekarang kita mau menyeleksi dua shape. Jadi shape pertama 1, 2. Nah, langsung kita klik aja Times New Roman di sini. Times New Roman 12. Gitu ya. Nah, nanti bakal otomatis ada. Nah, dirapiin, kalau ada yang berantakan rapiin dikit ya. Oke. Nah, sekarang setelah melakukan pengubahan font dan ukurannya ya, sekarang kita rapikan line spacing. Nah, ini line spacing juga penting ya. Jadi line spacing itu adalah jarak antar garis ya. Nah, ini nanti kalau kalian bikin laporan, kemungkinan line spacingnya itu nanti sudah diatur. Ya, ini menggunakan 1,5 biasanya, gitu ya. Nah, sekarang kita atur line spacingnya di bagian grup paragraf ya. Di sini. Nah, ini line spacing itu ada di sini. Ini namanya line spacing atau line and paragraph spacing. Nah, di sini ada pilihan 1,0, 1,15, 1,5 gitu. Nah, untuk yang sekarang kita lakukan adalah menghapus default ininya ya, line spacingnya ya, yakni dengan memencet remove space ya. Tapi sebelum mencet, jangan lupa diseleksi dulu. Semuanya diseleksi dulu. Kalau misalnya nggak diseleksi, dia nggak ngaruh apa-apa. Ngaruh cuma satu garis doang. Nah, ini kalau sudah di select all, pilih yang remove space after paragraph. Nah, nanti hasilnya bakal lebih rapi ya. Gitu ya. Lebih rapi. Nah, kalau misalnya ada yang kayak begini nih, misalnya nih, ada yang ketumpuk-tumpuk nih. Nah, ini tinggal dirapikan sendiri aja, di enter ya. Nah, ini dirapikan. Nah, ini juga sama. Gitu ya.
Nah, terus kalau misalnya sudah, sekarang kita atur isi dari suratnya ya. Nah, kalau tadi kita kan masih menggunakan rata kiri ya untuk suratnya ya. Rata kiri ya untuk isi suratnya yang ini nih. Nah, kalau yang atas memang nggak masalah. Yang atas ini nggak masalah, dia emang di kiri dan dia nggak sampai kanan ya teksnya. Nah, untuk isi ini kan dia tuh masih rata kiri. Ciri khas dari rata kiri itu dia ketika di sebelah kiri dia tuh semuanya rata, di sebelah kanan tuh enggak. Nah, bisa dilihat ya. Sebelah kanan sih dia nggak rata nih. Tuh, di sini gitu ya. Nah, ini rata kiri, kalau rata kiri dia rata semua. Nah, sekarang kita gunakan align paragraf yang namanya adalah justify. Nah, justify ya. Jadi ini rata kiri kanan. Jadi kanan kiri itu bakalan otomatis rata gitu ya. Jadi lebih rapi teksnya. Nah, seperti biasa kita seleksi dulu teksnya. Kita seleksi dulu teksnya, nanti baru pilih justify. Ya. Nah, ini. Oh, tadi punya saya. Nah, ini deh nih. Nah, ini lihat perbedaannya ya, ada perbedaannya ya. Ini rata kiri, ini rata kanan. Ya. Perbedaannya begitu ya. Jadi kalau rata kiri sebelah kanannya nggak bakal rata, kalau kita pilih justify kiri kanannya bakal rata deh. Gitu ya. Nah, seperti biasa textbox itu nggak perlu ya. Menurut saya nggak perlu. Dia sudah cukup lah, nggak perlu di justify juga. Tapi kalau mau di justify juga boleh. Gitu. Nah, ini sudah. Jadi itu ya, textbox-nya itu dia punya dimensi yang beda. Jadi kalau mau kita ubah-ubah, kita harus klik dulu textbox-nya. Jadi seperti itu. Nah, ini agak jauhan. Nah, ini masih terlalu dempet, mungkin saya pakai 1,5 ya. 1,5 deh, biar lebih rapi. Oh ya, ini kita ubah 1,5 ya, jadi 1,5 ya teksnya, biar lebih rapi. Ini karena terlalu dempet saya lihat, kurang enak dilihat. Nah, kita seleksi dulu, gunakan 1,5. Nah, ini lebih bagus ya, lebih enak dilihatnya dibacanya, nggak pusing. Nah, jadi ini lagi, tinggal dirapi-rapiin sendiri. Gitu. Oke. Ini textbooknya juga 1,5 nih kalau udah. Oh, 1,5 kurang di space dulu. 1,5. Textbooknya juga sama ya. Di remove dulu yang paragraf, yang textbox, remove, terus 1,5 taruh. Ya. Dia bakal lebih rapi dia. Nah, jadi gini ya tugas itu ya. Oke, sudah semuanya? Sudah ya? Oke, kalau sudah kalian kerjakan lagi ya. Kerjakan 3 surat. Bikin 3 surat. 3 surat ya. Nah, di sini ada nih 1, 2, 3. 4 deh, 4 berarti. Bikin 4. Hah? Ya, atur dulu gini. Ya, fontnya 12. Langsung naik kok kayak. Ayo coba dibikin ya, yang bawah-bawahnya dibikin nih. Nah, namanya nama sendiri nih, nama kalian sendiri nih, biar watermark. Ayo dengarkan dulu. Nah, ini tugasnya nanti kalian tulis lagi bawahnya nih. Nah, namanya nama sendiri ya, yang ininya ya. Buat watermarknya, biar saya tahu ini punya siapa gitu. Ya. Nah, kalau mau bikin halaman baru, nah ini saya kasih tahu. Halaman kaminya. Coba diatur lagi.
textbox-nya. Nah, ini saya jelasin dulu. Nah, ini kalau misalnya mau bikin halaman baru ya, ini bikin halaman baru. Nah, nanti dia bakal muncul kayak gini. Bakal muncul header baru. Nah, ini header baru itu gak usah khawatir ya, dia tuh pasti ada otomatis. Dia ngikutin setiap pack. Nah, nanti kalian bikin lagi bawahnya. Nah, ini bagi yang mau copy tadi ya, bagi yang melakukan copy paste ini, kalian rapiin dulu nih yang kayak gini-gininya nih. Karena kalau saya lihat tadi yang di copy paste itu dia bakal agak berantakan di hasilnya. Jadi kalian rapiin dulu, pastikan. Jadi dihapus. Jadi pastikan begini nih. Kalau misalnya kalian copy paste di PDF-nya, sebenarnya nggak masalah sih, saya juga tidak apa-apa. Nah, dia tuh bakal sampai sini doang dia nih biasanya. Garisnya sampai sini doang. Jadi nggak full. Jadi dia tuh sepotong-sepotong, satu garis. Tapi dia nggak nyambung secara bagus. Jadi harusnya sampai sini pojok ya. Sampai pojok sini. Teksnya. Pastikan sampai sini. Kalau misalnya nggak sampai sini, berarti kopasnya kurang canggih. Itu ya. Udah, coba silakan diisi lagi yang lainnya, sisanya. Dikerjakan ya. Kalau misalnya kalian bisa copy paste, nggak apa-apa copy paste aja. Bagus. Tinggal di copy aja sini ya, copy. Nah, cuman kalau copy paste itu nanti kalian harus rapiin lagi. Pakai textbox, jangan lupa. Nah, kalau misalnya di copy paste semuanya kan begini, berantakan kan. Nah, kalian tinggal atur-atur aja deh. Gimana? Pinter-pinternya aja gimana coba. Saya pengen lihat daya kreatif kalian coba. Ya. Ini line spacing-nya udah diatur belum? Di remove belum? Ya udah remove dulu coba. Di remove dulu, ntar baru 1,5 gitu. Ntar berubah. Ini dengerin ya semuanya ya. Jadi nanti yang dikumpulin itu satu file doang. Ya, satu file. Jadi nanti kalian bikin di bawahnya nih. Ini kan di atas sudah nih. Nah, kalian bikin lagi di bawahnya dengan cara bikin pack baru di layout ya. Di layout terus pilih bukan layout. Insert terus pack, pilih blank pack. Tapi pastikan titiknya di sini ya, titik selectnya itu di sini di akhir. Jadi di akhir, kalian taruh akhir dulu. Kalau taruh di atas nanti dia bikinnya di atas malahan. Nah, taruhnya di bawah dulu, taruh bawah, terus pilih pack, terus pilih blank pack ya. Nah,
Ntar bikin pack baru jadinya. Kenapa itu? Udah, kalian bikin lagi. Jadi semua yang ada di sini kalian bikin lagi. Oke, ya silakan dilanjutkan ya. Jadi yang benar itu pastikan semuanya ini satu surat ini muat ya. Kalau misalnya nggak muat berarti kalian ada yang nggak beres, ada yang kurang. Apa-apa. Kalau udah paham ya udah nggak apa-apa. Oke. Nah, ini mungkin bagi kalian yang merasa terganggu ya, merasa terganggu dengan teks di Word. Di Word ini kan biasanya ada merah-merah ya di bawahnya ya. Nah, ini mungkin kayak agak ganggu. Ini sebenarnya adalah semacam koreksi ya, type koreksi gitu. Cuman dia itu kan English ya, bahasa Inggris. Jadi dia kalau misalnya bahasa Indonesia, dia bakal bacanya nih salah nih. Harusnya tulisannya ini gitu, harusnya bahasa Inggris gitu. Nah, ini buat ngilangin yang kayak gini-gini, saya kasih tahu. Nah, ini kalian pilih file aja, file. Terus pilih option di bawah. Nah, ini. Nah, pilih proofing-nya sini. Proofing. Nah, terus pilih yang check spelling as you type. Nah, ini di unchecklist nih. Nah, di unchecklist, nanti klik OK aja. Nah, nanti secara otomatis bakal hilang. Jadi ini untuk apa ya? Tips aja sih. Tips aja bagi yang merasa terganggu, yang nggak terganggu, ya udah, apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi di file, di option ya. Proofing yang check spelling as you type. Check spelling as you type. Nah, di sini ya. Nah, di sini di unchecklist. Nanti kalau udah di OK-in aja. Gitu ya.